Baik, selamat pagi. Bersama saya Vivit Menrova di sini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan dan penggunaan iFloor 2. Nah, buat kakak-kakak sama ibu-ibu di rumah yang sudah beli iFloor 2, pertama ketika kita baru unboxing di dusnya, maka posisi si iFloor 2 tuh seperti ini. Jadi dia dalam keadaan seperti ini. Jadi anggap di dalam dusnya sudah ada handle-nya. Di sini ada tali pengaitnya dengan posisi seperti ini. Nah, pertama-tama adalah kita angkat seperti ini dan kita kunci. Cara kuncinya adalah bisa pakai tangan dan bisa pakai kaki. Di sini kita tahan, terus dikunci seperti ini. Nah, untuk si iFloor 2, dia handle-nya sudah ada di sini kabel pengaitnya dan tinggal diturunin ke bawah. Dengan catatan ini harus di bagian depan. Sampai dia cetek berarti si handle sama si bodinya sudah terkunci. Nah, sudah ada suara cetekannya. Setelah ada suara cetek, maka dipastikan apakah masih bisa lepas atau goyang-goyang. Kalau ketika sudah pakem berarti si handle ini sama si iFloor 2 sudah terkunci. Nah, untuk penjelasan part-part si iFloor 2, dia di bagian atas ini adalah tangki air bersih. Cara untuk membuka tangki air bersih di sini ada tombol, tinggal dipencet aja. Nah, ketika dipencet dia akan terbuka dan maju ke depan seperti ini. Nah, setelah terbuka kita tinggal angkat aja. Nah, cara untuk mengisi air, ini sudah terisi airnya setengah. Cara untuk mengisi airnya di sini ada penutup warna putih, katup airnya tinggal dibuka aja. Di sini ada pengaitnya, tinggal diangkat. Nah, kita tinggal masukin air. Bisa pakai air galon, air aku, atau air keran boleh. Nggak harus air panas. Jadi tinggal dimasukin ke dalam si tangki air bersihnya dengan takaran segini maksimal. Biar ada space untuk memasukin si obat pelnya. Karena nanti untuk iFloor 2 ini sudah ada sekitar 500 ml di dalam dusnya obat pelnya. Nanti airnya maksimal, baru kita masukin obat pelnya itu setengah tutup botol di dalam si tangki air bersihnya. Nah, setelah kita udah isi air dan sudah kita masukin obat pelnya, tinggal kita tutup dan kita pasang lagi. Caranya adalah dimiringin seperti ini. Jangan langsung ditaruh seperti ini karena nggak bakal masuk. Jadi dimiringin, baru didorong dari depan sampai dia cetek. Berarti kalau sudah cetek, maka si tangki air bersih dengan si bodinya sudah terkunci. Dan di bagian bawah ini adalah tangki air kotor. Nah, tangki air kotor ini adalah, kenapa dia disebut tangki air kotor? Karena semua penyimpanan atau penampungan hal-hal yang kita pel, seperti kotoran atau debu atau minyak atau kecap atau telur, biasanya di kebutuhan ibu-ibu di dapur kotor lah, di rumah. Maka akan masuk ke sini. Kalau sisa-sisa nasi, ibu punya baby di rumah numpain nasi segala macam udah lengket, dipel akan masuk ke sini. Jadi ini tinggal kita bersihkan, tinggal diangkat aja tutupnya seperti ini, digoyang-goyang. Kalau masih baru biasanya susah terbuka, jadi tinggal digoyang-goyang aja terus ditarik ke depan. Maka kita tinggal buang ke tempat pembuangannya. Jadi mau buang di tong sampah, di kloset atau dimanapun tempat pembuangan sampah tinggal dibuang. Maka ini harus dicuci setelah dibuang biar nggak lumutan sama nggak bau. Terus di sini ada filternya. Ini filter. Filter ini adalah untuk menyaring kotoran-kotoran besar supaya nggak kena dan meluap ke mesin vakum. Jadi diusahakan ini jangan sampai hilang. Soalnya kalau hilang ini harganya 80.000. Terus di sini ada penyaringannya. Penyaringannya kalau iFloor 2 itu masih menggunakan spons. Jadi ini sponsnya. Ini spons bisa dicuci. Di sini cara bukanya adalah ini tinggal dibuka aja terus diangkat. Ini spons bisa dicuci dengan catatan setelah dicuci langsung dijemur biar kering. Jangan dipasang dalam keadaan basah supaya ketika kita nyapu dan ngepel airnya nggak kena si mesin vakum. Jadi ini bisa ditutup lagi aja. Dan ini bisa dicuci juga supaya nggak bau. Jadi sekali lagi untuk si tangki kotor ini adalah apapun yang kita pel akan masuk ke dalam si tangki kotornya. Jadi kita tinggal bersihin. Terus cara pasangnya juga dimiringin. Setelah dimiringin baru didorong dari depan sampai dia cetek. Berarti si tangki kotor dan bodinya sudah terkunci. Nah, di bagian bawah ini adalah roller. Cara buka si rollernya ini atau cover rollernya ini tinggal dipencet aja. Sini ada pencetan. Tinggal dipencet terus ditarik ke depan. Nah, setelah ditarik ke depan, ini rollernya bisa kita lepas dengan cara ini diangkat. Nah, setelah ini diangkat, ini bisa kita lepas mau dicuci manual. Atau kalau mau self cleaning juga boleh. Tapi biasanya ibu-ibu selain self cleaning pasti mau cuci manual juga boleh. Jadi caranya tinggal diangkat, mau dilepas. Bisa dicuci pakai sabun cuci piring kayak Sunlight, kucek-kucek aja, jangan disikat pakai sikat baju, atau mau pakai sikat gigi aja karena sikat gigi lebih lembut. Nah, kalau mau ditutup lagi, di sini ada kiri kanan ada pengaitnya, disesuaikan aja sama lubangnya, terus ditutup. Jadi pastikan juga harus sudah cetek, maka dia sudah terpasang dengan baik dan benar.
Nah, cara pemakaiannya adalah ini bisa pakai tangan untuk buka kuncinya atau bisa pakai kaki juga. Nah, kalau mau pakai kaki tinggal diinjek aja terus tarik ke belakang. Karena kalau kita nyalain unitnya, kuncinya belum dibuka, maka dia nggak bisa jalan. Karena dia akan nge-pause. Jadi ketika kita sudah injek, tarik ke belakang, kita tinggal nyalain, di sini ada tombol on-off-nya. Nah, maka si unit iFloor 2 ini langsung akan otomatis nyapu dan ngepel. Cuman bedanya ketika kita menggunakan iFloor 2 ini, ada saatnya airnya akan kering di bagian rollernya. Nah, kalau airnya kering, maka di sini ada pencetan. Di bagian ganggalnya ini harus dipencet, ditahan supaya airnya keluar, karena si iFloor 2 ini dia masih belum otomatis airnya keluar ketika kita nyapu dan ngepel. Jadi nggak keluar secara otomatis airnya, jadi harus sering dipencet di bagian bawah ganggangnya ini dan ditahan supaya airnya keluar. Karena kalau nggak dipencet, jatuhnya dia hanya vakum aja, nggak ngeluarin air ketika kakak-kakak dan ibu-ibu di rumah butuhnya buat nyapu ngepel. Terus untuk si iFloor 2 ini, dia di tombol ini ada tombol spot. Tombol spot ini adalah gunanya untuk mengeluarkan air lebih banyak di sini. Nah, kalau kita pencet, dia akan kedap-kedip di sini. Artinya tombol spotnya sudah nyala. Nah, ketika tombol spot ini nyala, ketika kita pencet tombol ini, maka air yang dikeluarkan itu lebih banyak. Kalau tadi kita nggak pencet, dia akan tetap ngeluarin air, tapi nggak sebanyak air yang dikeluarkan ketika kita sudah pencet tombol spot. Kira-kira itu untuk iFloor 2. Dan untuk self cleaningnya adalah pastikan kita matiin dulu. Nah, setelah kita matiin, kita bawa ke charging base-nya. Jangan sebenarnya kalau si iFloor 2 ini dia bisa self cleaning di bawah di lantai tanpa menggunakan base-nya. Cuman si base-nya ini sudah didesain secara khusus untuk self cleaning. Jadi ketika nanti dia sudah selesai self cleaning, air yang turun ke base-nya bisa disedot lagi. Nah, cara untuk self cleaning jangan lupa dicolok di iFloor 2-nya, di charging. Setelah di charging, ini dipencet tombol on off ini yang ada tulisan on off, dipencet selama 5 detik. Tahan sampai si rollernya mulai bergerak untuk self cleaning. Nah, ini bergerak, si rollernya bergerak atau muter untuk self cleaning, dan air bersih akan turun ke bawah. Nah, ini akan berlanjut selama 2 menit. Nah, setelah dipencet dan dia sudah mulai self cleaning, dibiarin aja, nanti dia akan mati secara otomatis selama 2 menit. Dan semua debu dan kotoran dari hasil self cleaning ini dibuang ke dalam tangki kotor. Jadi kita tinggal ngebersihin si tangki kotor. Mungkin itu kira-kira untuk penggunaan si iFloor 2. Jadi kalau seandainya ada pertanyaan selanjutnya bisa ditanya di kolom komentar di YouTube. Terima kasih.